Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu, perkenalkan saya Abdul Jawad Hikmatullah Rahibudin. Saya calon guru penggerak angkatan 6 berasal dari Sekolah Islam Al-Azhar BSD. Saat ini saya bersama dengan salah satu rekan kerja saya, guru kami yaitu Bapak Muhammad Ahlis MPD. Selamat pagi Pak Ahlis. Pagi Pak. Pagi. Insya Allah saya akan melaksanakan tugas untuk coaching supervisi akademik, yang mana pada tahapan ini adalah tahapan pra-observasi. Saya akan mewawancarai dari Bapak Muhammad Ahlis. Baik, Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Ahlis. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Pak Ahlis, wabarakatuh. mungkin boleh diperkenalkan Pak Ahlis. Baik Pak. Nama saya Muhammad Ahlis. Saya guru mapel bahasa Arab dari Sekolah Islam Al-Azhar BSD. Oke, pada saat ini Pak Ahlis berarti mengajar mata pelajaran bahasa Arab ya, Iya, Pak ya? Pak. Oke, baik Pak. Pak Ahlis, kalau boleh saya tahu mungkin kita akan melaksanakan coaching supervisi Pak Ahlis. Iya Pak. Nah, kira-kira yang akan diajarkan kepada anak-anak ini tujuan pembelajarannya itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak. Untuk tujuan pembelajaran dari pelaksanaan ini bahasa Arab itu diantaranya adalah pertama, peserta mampu untuk bisa membaca atau qiraah tulisan di dalam bahasa Arab. Yang kedua, ketika anak sudah bisa membaca, kemudian dia mencoba untuk mengaplikasikan dengan menulis setiap kata atau mufrodat yang ada dalam teks bahasa Arab tersebut. Ketika anak-anak ini sudah bisa menulis, kemudian diarahkan mencoba bagaimana bisa merangkai beberapa kalimat sederhana dari hasil pengamatan, dari hasil penulisan tersebut. Dalam mufrodat itu disusun dengan kata-kata yang atau kalimat yang cukup sederhana. Itu diantaranya tujuan dari pembelajaran bahasa Arab ini. Seperti itu Pak. Berarti kurang lebih siswa mampu membaca, siswa mampu mengidentifikasi kosakata, kemudian yang ketiga siswa mampu membuat kalimat sederhana ya, merangkai kalimat sederhana dari kosakata yang tadi. Nah, kalau boleh tahu Pak Ahlis, ketika mempersiapkan untuk supervisi nanti, tema yang akan diangkatnya ini babnya bab tentang apa, seperti apa Pak? Baik Pak, untuk tema atau materi kita ini nanti yang dibahas adalah tentang usroh, yaitu keluarga. Di situ ada beberapa kosakata mulai dari abun sampai kemudian amun. Nah, di antara kosakata ini kemudian dicoba anak-anak untuk bisa membaca, mempelajari, setelah itu bisa menulis dengan baik dan juga dengan tulisan yang sesuai dengan aturan-aturan dari bahasa Arab tersebut. Seperti itu Pak. Baik, Pak Ahlis, kalau boleh kita tahu untuk area pengembangannya sendiri atau dari tujuan dari hendak dicapai itu kira-kira di bagian mana tuh Pak? Oke, untuk area atau pengembangan untuk dari hasil pembelajaran ini adalah diantaranya ketika awal disampaikan tentang mufrodat, kosakata, kemudian setelah itu dihafal, mereka mengetahui mufrodat tiap dari usroh dari keluarga itu. Setelah itu baru mengembangkan bagaimana ketika sudah bisa mampu mengartikan, bisa menulis, ditambah dengan membuat kalimat yang sederhana. Dan kalimat sederhana ini yang nanti bisa dibuat dalam satu kelompok itu bisa menyampaikan hasil dari diskusi dari kelompok tersebut. Itu area yang nanti dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Arab tentang keluarga atau usroh itu Pak. Kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Ahlis, lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi mungkin Pak, seperti itu ya kalau saya baca itu. Yaitu satu, melihat dari potensi anak dulu, mungkin ya terkait dengan kemampuan awal. Nanti berarti ada pengetesan Pak ya? Iya, ada. Pengetesan awal untuk kegiatan pada saat pembelajaran. Betul. Nah, kira-kira pengetesan awal ini tujuannya kan tadi untuk mengelompokkan Pak ya? Nah, itu kira-kira teknisnya bagaimana? Apakah menggunakan seperti apa gitu Pak? Oke, teknis dari kita diferensial untuk mengelompokkan, mengkategorikan teman-teman ini diantaranya dengan kita memberikan satu stimulus pertanyaan dari kuisis itu. Kemudian pertanyaan itu akan mereka jawab, dari hasil jawaban-jawaban dari anak-anak ini kemudian kita bagi dari kapasitas mereka bisa menjawab, kemudian masih nilainya separuh atau mungkin dari pertanyaan itu masih belum lengkap. Nah, dari hasil jawaban anak-anak ini kemudian kita bagi
setelah hasil dari pembagian tersebut baru dibuatlah kelompok sesuai dengan kemampuan. Tetapi tidak dalam satu kelompok itu tidak kemudian semuanya mampu semua, bisa semua jadi kelompok, tidak. Kita sebar. Semua anak-anak yang mumpuni dalam bahasa Arab itu kita sebar setiap kelompok untuk membantu teman-teman yang masih belum bisa dalam bahasa Arab, seperti itu, Pak. Jadi kayak tutor sebaya ya? Ya, betul, Pak. Jadi yang kemampuannya lebih tinggi Ya. mungkin digabung dengan anak-anak yang mungkin secara kompetensinya belum terlalu tinggi. Betul, Pak. Kurang lebih seperti itu Ya. ya. Supaya tujuannya apa kira-kira Pak? Seperti itu Pak. Tujuan yang pertama selain untuk pemerataan dari pengetahuan juga lebih bisa merangsang anak-anak yang kapasitas atau kompetisinya dalam bahasa Arab, sehingga dia tidak ketika disampaikan oleh guru dibantu teman itu lebih mudah untuk mengikutinya, seperti itu, Pak. Baik. Lalu kira-kira Pak, dari rencana yang tadi disampaikan oleh Pak Ahlis dan juga tujuan yang disampaikan serta area pengembangan yang sudah mungkin disampaikan, strateginya nih di pelaksanaannya seperti apa di kelas Pak? Strategi yang saya gunakan yang pertama, selain tadi pengelompokan berdasarkan kemampuan hasil dari tes itu, kemudian kita juga mempersiapkan beberapa media yang media ini bisa menjadi satu stimulus para siswa agar mereka lebih mudah ketika mempelajari, ketika menerima pelajaran dan juga diskusi dalam kelompok. Selain media misalnya menampilkan video, kemudian media dengan tayangan-tayangan yang lain, nah itu diantara strategi bagaimana anak-anak bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab, khususnya tadi tema tentang usroh atau keluarga. Seperti itu, Pak. Berarti pemilihan media yang tepat ya, Ya. yang disesuaikan dengan karakteristik daripada materi. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, kira-kira nih Pak Ahlis sudah bisa memprediksikan kira-kira kendala apa nih yang akan dihadapi? Apakah kendala dari segi input siswa itu kan, dalam segi baca atau seperti apa kira-kira yang mungkin bisa diprediksi gitu? Ya. Dari beberapa mungkin pengamatan setelah nanti kita akan pembelajaran, prediksi saya dari pembelajaran itu, karena banyak siswa yang latar belakang heterogen itu yang tidak semua tahu tentang bagaimana bahasa Arab, maka bisa jadi ada kendala. Di antaranya mungkin nanti menemukan bagaimana anak bisa menulis dalam hal penyusun dari kata atau mufrad tersebut. Nah, kalau membaca semuanya bisa, tinggal nanti bisa merangkai dan juga menulis dari setiap kosakata itu. Itu mungkin kendala dari kemungkinan yang ada dalam kelas tadi pembelajaran itu. Berarti kemungkinan kendalanya itu adalah ketika anak harus merangkai katanya itu ya, betul. Karena banyak unsur atau aspek dari segi tata bahasanya dan lain sebagainya. Nah kira-kira kalau menemukan kendala seperti ini, menurut Ahlis solusinya bagaimana Pak? Bapak terkait dengan solusinya. Ketika kendala-kendala seperti ini, yang pertama mungkin sudah dipetakan itu, kita ada waktu-waktu yang atau pembelajaran lebih intensif kepada teman-teman yang perlu dibimbing agar teman-teman yang atau anak-anak yang masih belum bisa ini, ketika dibimbing dia diarahkan bagaimana bisa membaca, menulis dan juga plus dengan merangkai kata-kata atau mufrodat yang ada sesuai dengan aturan dari tata bahasa Arab, seperti itu, Pak. Jadi yang mungkin dapat disimpulkan dari yang tadi disampaikan oleh Pak Ahlis lebih kepada dipetakan dulu ya anak-anak ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kalau catatan dari kami selaku supervisor gitu kan, yang pertama kami mengharapkan nanti ketika implementasi pembelajaran di kelas sesuai dengan tujuan yang disampaikan tadi Pak, model metode yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik daripada materi, gitu ya. Karena kira-kira nih cocok gak yang tadi mungkin Pak Ahli sampaikan terkait dengan topik usroh itu dengan metode dan modelnya atau medianya, cocok kira-kira? Kalau menurut saya cocok, Pak. Kenapa demikian tuh? Ini lebih artinya nggak terlalu kemudian anak-anak menerima secara utuh, tapi perlahan-lahan dipetakan, kemudian diberikan contoh, diberikan stimulus. Setelah itu mereka tidak sendiri dalam menjawab, tapi dibuat satu kelompok yang setiap kelompok itu ada anak-anak yang sudah dibilang kompetensinya sudah mumpuni dalam bahasa Arab. Oke, baik Pak Ahli. Catatan dari kami mungkin pesannya satu, untuk pembelajarannya diusahakan lebih berpihak kepada murid, Pak. Baik. Tadi mungkin sudah disampaikan terkait dengan langkah-langkah dan itu mungkin hampir sama
termasuk ke dalam sintak-sintak daripada pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Mungkin dituliskan tuangkan dalam RPP-nya bahwa ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setelah itu juga jangan lupa kreativitas inovasinya ya, Pak ya. Dalam pemilihan media disesuaikan dengan tadi kalau nggak salah saya dengar aplikasi Quizzes ya, seperti itu. Ya, Pak. Oke, baik. Pak Alis, nanti kita akan sama-sama lihat di kelas gitu kan. Silahkan dipersiapkan segala sesuatunya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nanti insya Allah saya akan masuk ke kelas mungkin seperti itu ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke. Baik, itulah wawancara praobservasi dengan salah satu guru di Sekolah Islam Al-Azhar BSD yang beliau insya Allah akan mengajar bahasa Arab. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Al-an ta'allam al-lughatul arabiyyah al-mawdu' al-usrah. Man ya'lamu al-usrah? Ma'na al-usrah? Apa? Oh, keluarga. Al-an ta'allamu al-lughatul arabiyyah. Kita belajar bahasa Arab hari ini tentang al-usrah. Unzurilah hadhihi surah. Lihat gambar ini tentang keluarga. Yang pertama adalah man hiya. Al-bilughatul arabiyyah siapa ini? Ummun, ummi, ummun. Wa man hiya? Ibnatun wa man huwa? Abun wa akhirhi man? Ibnun. Hadhihi al-usrah. Ini keluarga abun, ummun, akhun, abun, ibnun, wa ibnatun. Jadi ada satu keluarga yaitu bapak, ibu, anak perempuan dan anak laki-laki. Sebelum kita mulai ta'allam al-lughatul arabiyyah, awalan ad-doa yang pimpin Anun. Silakan Anun. Ilman, ya Allah tambahilah ilmuku. Amin. Oke, syukron. Belum nanti kita mulai. Mal yamdur hadil al-an al-yaum. Siapa yang hari ini tidak hadir? Kenzo, Kanza, Rafa, Sakura, Bareta. Sakit. Oke. Al-khamsah ya. At-tulab al-an lam yahdur fi hadal fasl. Jadi sekarang ada 5 kelas yang memang tidak hadir di kelas ini. Oke. Kita lanjut. Pembahasan kita adalah al-basu hadal mawdu' al-usrah. Sebelum menginjak ini ada beberapa al-maksud hadal usrah, yaitu yang pertama peserta didik mampu untuk bisa membaca teks qiraah, tulisan yang nanti akan diberikan. Kedua adalah tani mampu untuk al-mufradat, kosakata. Takalam al-mufradat hadhil usrah. Jadi mampu untuk bisa membaca mufradat atau kosakata. Wasalis itu al-qiraah, mampu membaca untuk teks yang ada di pelajaran bahasa Arab itu. Nah, ini untuk tujuan kita pembelajaran hari ini tentang al-usrah, yaitu al-mawdu' al-usrah, tentang keluarga. Oke. Sebelumnya nanti ada
sedikit tes, pretest untuk kalian. Oke, silakan kalian join untuk pretest pertanyaan nanti sebelum kita pembelajaran tentang al-usrah. Kelas sudah? Oke, Mister mulai ya. Untuk selanjutnya adalah kita pembagian kelompok, nanti akan membahas tentang al-usrah. Untuk kelompok pertama, Hanun dan Razka dan juga 3 orang Kaila. Jadi satu kelompok 3 orang, silakan bergabung dengan kelompoknya. Sepertinya yuk, kelompok 1 Hanun, Razka, Kaila. Baiklah anak-anak, setelah kelompok ini sudah terbentuk, nanti proses selanjutnya adalah melihat video tentang al-usrah. Nah, video ini nanti kalian perhatikan, setelah video nanti selesai diputar, baru pembahasan kelompok, nanti Mister akan memberikan satu pertanyaan dan dibahas dalam satu kelompok. Oke, paham tum? Alhamdulillah. أبوه عبد الله موظف في وزارة الخارجية. أمه فاطمة ممرضة في المستشفى المركزي. لأحمد أخوان وأخت واحدة. وحسن عمر أخوه الأكبر طالب في الجامعة وهو ذو 20 من عمره. حسن أخوه الصغير تلميذ في روضة الأطفال وهو في 4 من عمره. ونادية أخته الكبيرة تلميذة في المدرسة المتوسطة وهي في 13 من عمرها. أما أحمد فهو تلميذ في المدرسة الابتدائية وهو في 8 من عمره. بعد الفطور في الساعة 3 صباحا يخرج الأب إلى مكتبه وتخرج الأم إلى عملها. ويذهب الأولاد إلى مدارسهم. بعد عملها ترجع الأسرة إلى البيت وتتناول الغداء. وفي المساء يذاكر الأولاد دروسهم. أحيانا يطلب أحمد من أبيه أو أخيه المساعدة في أداء الواجب المنزلي. ويقرأ الأب الصحيفة اليومية وتعد الأم طعام العشاء. بعد أن تتناول العشاء تشاهد الأسرة التلفاز. وفي 10 Oke, kelas.
jawaban. Sekarang nanti Mister akan memberikan lembar jawaban. Video tadi yang kalian tonton adalah tentang keluarga. Di antara keluarga itu bapak, ada anak, kemudian ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, abun, akhun, ukhtun, kemudian ada nanti akhun sogir, akhun kabir. Nah itu sesuai dengan profesinya. Bapaknya jadi apa, ibunya jadi apa. Nah nanti kalian akan Mister berikan lembar kerja ini untuk mengisi sesuai dengan nanti instruksi dari soal ini. Di situ ada beberapa kolom yang nanti kolom itu diisi sesuai dengan video yang Mister tadi tayangkan. Jadi bapak misal profesinya apa, kalau misalkan ibu profesinya apa, kemudian kalau ada punya kakak, akhun sogir atau ukhtun, akhun kabir atau ukhtun, silakan ditulis posisi sekarang sekolah ataukah kuliah ataukah masih siswa dari PAUD atau yang lainnya. Oke, itu tugasnya, silakan kalian isi sesuai dengan keadaan. Mau nanya. Oke. Gimana Kaila? Ini pekerjaan gimana? Untuk pekerjaan Bapak misalkan sebagai seorang pegawai, seorang guru, mudarris, tulis mim dal. Huanya benar. Ya. Wa terus mudarris. Gini. Oke, ya terus. Ya. Mudarris. Oke, sekarang hasil kelompok kalian ini sudah selesai dan presentasi untuk dimulai dari kelompok 3, silakan. 3 dulu. Maju semuanya. Sampaikan, presentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Syahdan. Abi ismuhu Komar.
wa ya'malu fi maktabi. Umi ismuhu Ratna. Hiya robatun baiti. Syukron, silahkan duduk ke tempatnya. Assalamualaikum gitu aja. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh kami. Abi ismuhu Irbawan, Ummi ismuha Mulia. Jadi ismuhu Ahmad, Jaddati ismuhu Aisyah, Akhi ismuhu Hisham, Ukhti ismuha Dafira, Ammi ismuhu Ali, Ammati ismuha Fatimah. Hari ini kita belajar tentang keluarga, usratun. Kosakata yang kita pelajari ada abun, ayah, ummun, ibu, ibnun, anak laki-laki, ibnatun, anak perempuan, ahun, saudara laki-laki, dan ukhtun, saudara perempuan. Oke, syukron. Tepuk tangan untuk Hanun. Baik, al-an naktimu hadhihi darasah bi qiraati doa. Saya qra'u akhdan. Silakan. Pada tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, hasiron. Alhamdulillah. Kurang bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu, hari ini saya dengan pengajar praktek Ibu Lestari Simanjuntak dan juga dengan Bapak Ahlis akan melaksanakan proses daripada pasca observasi. Setelah sebelumnya kita melalui tahapan praobservasi, kemudian supervisi, dan hari ini kita akan masuk ke pasca observasi atau pasca supervisi, yang mana kami akan menggali informasi terkait dengan kegiatan supervisi yang telah dilakukan di kelas, dan saat ini kami akan coba praktekkan coaching untuk terkait dengan masalah supervisi kepada Bapak Ahlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Pak Jawan. Ahlis? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Ahlis, kemarin kita sudah coba saya lakukan pra-observasi untuk supervisi atau coaching kita. Kemudian saya juga sudah melakukan supervisi atau coaching kita yang pada kesempatan kali ini mungkin saya didampingi oleh pengajar praktik saya untuk menanyakan terkait dengan hasil daripada
supervisi yang dilakukan. Ya. Namun sebelumnya Pak Alis, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, Ya, Pak. kira-kira kemarin waktu kegiatan supervisi, Ya. Pak Alis menyampaikan materi apa, kemudian tujuan pembelajaran yang kemarin disampaikan ini seperti apa Pak? Ya. Kemarin? Ketika supervisi dari materi pembelajaran itu tentang hafalan mufrodat dari anggota tubuh, kemudian dari tujuannya itu diharapkan para siswa bisa membaca, menulis juga sampai kepada detik pada posisi bisa menghafal dari semua kosakata yang ketika saya sampaikan dalam pembelajaran tersebut. Oke. Berarti kalau saya perhatikan dari apa yang disampaikan dan kemarin saya coba telusuri di kelas, Ya. itu prosesnya ada mengidentifikasi kosakatanya berarti Ya. Pak ya? Ya. Kemudian setelah mengidentifikasi kosakata, kemudian mengartikan dan juga menghafal kosakata Menghafalkan, gitu ya. betul. Nah, kemudian terkait dengan refleksi Bapak sendiri nih di kelas, kira-kira dari yang sudah dilakukan oleh Pak Ahlis, adakah mungkin refleksi yang disampaikan? Apakah tujuan yang sudah tadi disampaikan itu tercapai atau tidak? Kira-kira gimana Ya. Pak Ahlis? Dari hasil pembelajaran itu sehingga menyimpulkan satu refleksi, ternyata dengan metode dan waktu yang cukup tidak terlalu lama itu beberapa kosakata yang banyak, ada beberapa kendala yang ada anak yang sulit untuk membaca, juga ada yang menulis, apalagi kemudian sampai tataran kepada menghafal. Nah itu yang perlu nanti saya juga dalam proses itu ada satu terobosan ketika pembelajaran itu bisa memberikan hasil yang maksimal seperti itu, Pak. Itu. Nah, saya ingin tanya terkait dengan masalah tadi kalau di kelas waktu supervisi itu saya lihat memang ada kendala ya seperti Ya. yang tadi disampaikan Pak Alis. Kendalanya itu satu, kira-kira apa itu tadi? Jadi penulisan anak-anak menulis bahasa Arab gitu. bahasa Arab. Kemudian juga ada membaca Membaca. tulisan Arab seperti itu, karena memang siswa ini berbagai latar belakang heterogen, jadi tidak semuanya ketika pembelajaran itu ada yang langsung bisa mengikuti, ada yang masih perlu adaptasi seperti itu, Pak. Jadi secara umum terkait dengan masalah refleksi yang disampaikan Pak Ahlis lebih kepada kemampuan membaca Ya, atau maharoh kiroah ya Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua itu menulis ya. Menulis. Maharoh apa? Kitabah. ya. Ya. Ya memang mungkin Bu Untari ini agak sedikit kompleks ya kalau kita belajar bahasa ya. Ketika belajar bahasa memang kendalanya satu, prasyarat kalau bahasa Arab itu harus ada kemampuan baca ya. Iya betul, Pak. Kemampuan baca, kemudian kemampuan menulis. Menulis. Nah ini nulis prasyarat utama ya. Ya. Sama mungkin kalau di bahasa Jepang kayak ada hiragana atau katakana Ya, mungkin ya jenis seperti ya. itu. Ini Ya. prasyarat utama. Nah sekarang saya ingin tanya nih, kalau misalkan Pak Ahlis ketika kemarin saya supervisi Ya. gitu kan, kemudian tadi juga disampaikan refleksinya bahwa Pak Ahlis itu menemukan masalah di dua kemampuan Ya, ini. betul. Nah kira-kira menurut Pak Ahlis langkah yang harusnya itu dilakukan seperti apa sih Pak tuh? Oke. Dari beberapa permasalahan atau kendala itu diantaranya karena siswa itu berbagai latar belakang, akhirnya ada satu langkah dari saya, misalkan pemetaan siswa-siswa yang memang masih kurang dalam membaca atau menulis, kemudian setelah itu ada kelanjutannya bagaimana dari hasil pemetaan itu bisa mengidentifikasi siswa ini harus ada porsi waktu yang lebih agar dia bisa mengikuti pelajaran. Baru nanti ketika sudah bisa dikelompokkan atau klasifikasi, kita model pembelajaran atau metodenya itu yang nanti disesuaikan dengan karakter atau hasil pemetaan tersebut. Jadi Seperti itu, Pak. kalau temuan tadi kelas itu sebenarnya ada baca dan nulis, jadi solusinya sebenarnya Pak Alis tadi udah menawarkan ya solusinya ya. Betul. Solusinya itu lebih kepada anak dari awal tuh dipetakan dulu ya. Petakan kemampuan baca, petakan kemampuan menulis. Ya. Kira-kira kalau yang kemarin saya supervisi itu di kelas, itu anak sudah terpetakan belum Pak itu kemampuan baca dan menulisnya? Kebetulan saat itu masih belum, sehingga kami masih belum bisa mengidentifikasi. Jadi ada perlu pemetaan lagi seperti itu, Pak. Pemetaan. Iya. Jadi sebenarnya kalau seandainya pemetaan itu dijadikan atau dilakukan di awal, kira-kira cukup berhasil tidak gitu next ke depan? Untuk ke depan dari hasil yang tadi bisa hampir 90, mungkin kita ada bisa keberhasilan dalam pembelajaran
untuk khusus siswa yang memang bisa mengikuti pembelajaran itu tentang menulis dan juga membaca bahasa Arab itu. Kalau langkah berikutnya rencana tindak lanjut dari Pak Ahlis nih Ya. setelah proses pendampingan dari saya, kemudian proses coaching dari saya ketika supervisi. Ya. Nah, kira-kira rencana tindak lanjutnya apa nih? Tindak lanjutnya yang pertama, karena ini proses juga sudah berjalan, kalau ada waktu kita buat secepat mungkin itu pemetaan dalam satu kelas itu. Setelah itu kita koordinasi dengan mungkin guru-guru yang serumpun juga, artinya ada informasi-informasi untuk proses biar identifikasi itu benar-benar berjalan dan pembelajaran juga bisa menghasilkan satu pembelajaran yang berkualitas seperti itu. Berkualitas. Oke, Pak Ahlis, berarti kalau saya boleh simpulkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahlis, Ya. bahwa satu, ketika pra-observasi saya coba tanyakan terkait tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran itu tadi disampaikan bahwa siswa mampu mengidentifikasi kosakata, kemudian siswa mampu membaca dan menghafal, tetapi ketika pelaksanaan supervisi dan observasi dilakukan, saya tanyakan tadi ternyata menemui kendala ya Pak ya. Iya, Pak. Kendalanya ternyata siswa yang tadi diharapkan mampu membaca, mengartikan, mengidentifikasi kosakata, ternyata memang ada kendala dalam hal teknis baca dan menulis nih Pak. Ya. Dan tadi Pak Ahlis menyampaikan ke saya rencana tindak lanjutnya bahwa setelah mengetahui masalah ini, rencana berikutnya adalah kalau memungkinkan dilakukan pemetaan ulang. Ya, betul. Seperti itu ya. Seberapa yakin Pak Ahlis kira-kira? Keyakinan saya ya hampir 100% untuk hasil dengan pemetaan tersebut Pak, untuk bisa memberikan hasil yang maksimal dalam pembelajaran bahasa Arab tersebut. Gitu ya. Jadi next untuk pembelajaran berikutnya tujuan pembelajarannya akan tercapai Pak ya. Ya. Oke, baik Pak Ahlis, mungkin Ya, Pak. simpulan atau refleksi dari Pak Ahlis tadi sudah saya coba catat, kemudian rencana tindak lanjut juga sudah saya tadi dengarkan dari Pak Ahlis. Saran dari saya mungkin untuk pembelajaran yang berikutnya adalah boleh disesuaikan antara pemilihan topik, kemudian metode dan model pembelajaran dengan karakteristik materinya. Supaya mungkin kalau karakteristik materinya itu adalah memang fokus kepada percakapan, gitu ya, berarti nanti bisa mengambil metode atau model yang istilahnya itu lebih melibatkan anak untuk mencapai kemampuan mengomunikasikan kan seperti itu gitu ya. Ya, Pak. Bu Tari, terima kasih untuk pendampingannya pada saat ini. Alhamdulillah kami sudah melakukan proses pendampingan pasca observasi kepada guru kami lewat serangkaian proses pra, kemudian supervisi dan juga hari ini mungkin pasca observasi. Ya, Pak. Terima kasih Pak Ahlis. Sama-sama Pak. Ya. Baik, itu mungkin wawancara terkait dengan pasca observasi yang kami lakukan kepada guru kami di SMA Islam Al-Azhar BSD. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.